Ini adalah cerita tentang kebaikan hati yang tulus membawa keajaiban besar. Sore itu, langit tampak kelabu. Matahari mulai merayap turun ke balik barisan pepohonan, meninggalkan semburat jingga di ufuk barat. Sinta melangkah pulang dari sungai dengan seember air di tangan. Angin sore berhembus lembut membawa aroma dedaunan basah dan tanah hutan yang lembab. Langkahnya ringan di jalan setapak yang biasa dilaluinya sejak kecil, namun entah kenapa hari itu udara terasa berbeda, lebih sunyi, lebih berat. Burung-burung berhenti bernyanyi. Suara jangkrik pun seolah lenyap, menyisakan kesenyapan yang membuat bulu kuduk berdiri. Sinta berhenti sejenak, menatap ke arah hutan lebat di sisi timur jalan. Ia hendak melanjutkan langkah ketika tiba-tiba kreh, kraa, ah. Suara jeritan panjang memecah keheningan. Suara itu bukan manusia, tapi juga bukan hewan biasa. Seperti gabungan antara raungan dan tangisan. Sinta menegakkan tubuh, jantungnya berdegup keras. Suara apa itu? Gumamnya pelan, menoleh ke kiri dan kanan. Tak ada siapapun. Hanya hutan rimba yang gelap dengan kabut tipis menggantung di sela pohon. Suara itu terdengar lagi, lebih jelas, lebih dekat. Sinta menggenggam erat ember airnya. Nalurinya mengatakan untuk lari pulang, tapi sesuatu di hatinya menahan langkah. Ia selalu memiliki kelemahan terhadap suara makhluk kesakitan. Siapapun itu, aku harus lihat, katanya pelan. Dengan langkah hati-hati, ia memasuki hutan. Daun-daun kering berderak di bawah kakinya. Sinar matahari menembus celah ranting seperti garis-garis cahaya emas. Semakin jauh ia melangkah, semakin jelas suara rintihan itu terdengar, campuran kesakitan dan ketakutan. Setelah berjalan sekitar 50 langkah, Sinta tiba di sebuah celah antara dua pohon besar. Di sanalah ia melihatnya. Seekor monyet abu-abu besar tengah meronta di tanah. Lehernya terlilit ban bekas motor, tebal dan keras, menempel erat pada kulit yang sudah berdarah dan bernanah. Hewan itu mencoba menarik dirinya dengan tangan dan kaki, tapi semakin ia berontak, semakin dalam luka di lehernya. Darah segar menetes ke tanah, membuat tanah di sekitarnya berwarna coklat kehitaman. Sinta menutup mulutnya menahan napas. Ya Tuhan, bisiknya ngeri. Ia ingin mendekat, tapi monyet itu menggeram keras, taringnya terlihat, matanya merah penuh amarah dan rasa sakit. Tenang, aku tidak akan menyakitimu, ujar Sinta dengan suara lembut, tapi monyet itu malah memukul tanah dengan tangannya, berteriak seolah memperingatkan. Sinta mundur satu langkah. Ia tahu hewan yang terluka bisa jadi sangat berbahaya. Namun saat ia hendak pergi mencari bantuan, tatapan matanya bertemu dengan tatapan monyet itu, dan di balik mata binatang itu, Sinta melihat sesuatu yang aneh. Ada kesedihan mendalam, seperti mata seseorang yang memohon pertolongan. Tatapan itu membuat hatinya bergetar. Kau menderita, ya? Katanya lirih. Tunggu sebentar, aku akan kembali. Ia berlari secepat mungkin keluar dari hutan, menembus semak-semak, kembali ke rumahnya yang sederhana di tepi desa. Napasnya memburu. Begitu sampai, ia segera mengambil pisau kecil, sebotol air hangat, kain bersih, dan beberapa buah pisang dari dapur. Ibu Sinta yang melihat anaknya tergesa-gesa bertanya, Sinta, kau mau kemana? Hari sudah hampir malam. Ada hewan terluka di hutan, Bu. Aku harus menolongnya, jawabnya cepat. Ibunya menatap dengan khawatir. Sendirian? Nanti kalau kamu diserang, aku akan hati-hati, Bu. Aku tidak bisa diam saja. Ibunya menghela napas panjang.
Ia tahu sifat anak gadisnya itu, sekali punya niat menolong, tidak ada yang bisa menahan. Sinta berlari kembali ke hutan sebelum gelap sepenuhnya. Ia menapaki jalan setapak dengan cepat, mengikuti ingatannya tentang arah suara tadi. Udara kini semakin dingin, dan suara burung malam mulai terdengar dari kejauhan. Ketika ia tiba di tempat tadi, monyet itu masih di sana, tapi sudah tampak lebih lemah. Nafasnya tersengal, matanya sayu. Ban di lehernya membuat setiap gerakan terasa menyiksa. Sinta mendekat perlahan, meletakkan pisang di tanah. "Hei, aku datang lagi. Kau lapar, kan?" katanya lembut. Monyet itu mengendus-endus, lalu dengan sangat hati-hati mengambil pisang itu. Ia tidak berteriak lagi, hanya menatap Sinta seolah mengizinkan. Melihat kesempatan itu, Sinta duduk perlahan di depannya, membuka peralatan kecilnya. Ia menyentuh ban yang melilit leher monyet itu, keras dan tebal, seperti sudah menempel bertahun-tahun. Dengan pisau kecil, ia mulai memotong bagian karet yang paling tipis. Setiap kali ujung pisau menembus ban, monyet itu meringis pelan, tapi tidak berontak. Seolah mengerti bahwa gadis itu sedang menolongnya. Sinta terus berjuang, keringat bercucuran di dahinya. Setelah hampir setengah jam, akhirnya ban itu retak dan terbuka sedikit. Ia menarik dengan sekuat tenaga, hingga krek. Ban itu terlepas, jatuh di tanah, berputar pelan sebelum berhenti di akar pohon. Sinta terdiam. Ia menatap luka di leher monyet itu, parah, tapi setidaknya sekarang bisa bernapas lega. Ia cepat-cepat menuangkan air hangat ke luka itu dan membalutnya dengan kain bersih. Monyet itu menatapnya lama. Tidak ada suara. Tidak ada geraman. Hanya tatapan mata dalam yang penuh rasa terima kasih. Sinta tersenyum pelan. "Sudah selesai. Sekarang kau bebas," katanya lembut. Ia berdiri, mengambil barang-barangnya. Monyet itu berjalan pelan ke arahnya, lalu berhenti hanya 1 meter di depan. Ia mengangkat tangannya sedikit, seperti memberi salam. Sinta tertegun. "Kau mengerti," gumamnya. Hewan itu menunduk, lalu perlahan berlari masuk ke dalam hutan, menghilang di balik pepohonan. Sinta berdiri terpaku lama, mendengarkan suara langkah monyet itu yang makin jauh. Di dalam hatinya, ada rasa hangat aneh yang sulit dijelaskan, antara lega dan haru. Malam itu, saat ia berbaring di ranjang bambu, angin bertiup lembut dari arah jendela. Sinta memandangi langit berbintang sambil memikirkan monyet itu. "Semoga kau selamat," katanya pelan. Namun menjelang tengah malam, ia tiba-tiba terbangun karena mimpi aneh. Dalam mimpinya, ia berada di tengah hutan, dan di hadapannya berdiri seorang lelaki berpakaian putih dengan cahaya di sekeliling tubuhnya. Lelaki itu menatapnya lembut sambil berkata, "Terima kasih, wahai manusia berhati suci. Kau telah membebaskan penjaga yang terbelenggu. Keberkahan akan mengikuti langkahmu." Sinta hendak bertanya siapa dia, tapi cahaya itu semakin terang, menyilaukan matanya. Ia menjerit kecil dan terbangun dengan keringat dingin. Jantungnya berdegup keras. Di luar jendela, bulan purnama menggantung indah, dan dari kejauhan, entah nyata atau hanya bayangan, Sinta mendengar suara monyet memanggil pelan dari arah hutan. Matahari pagi menembus celah jendela bambu rumah Sinta, menorehkan garis cahaya ke wajahnya yang masih pucat setelah mimpi aneh malam itu. Ia terbangun perlahan, memegang dadanya yang masih berdebar. Kata-kata lelaki berpakaian putih itu masih bergema di pikirannya. "Kau telah membebaskan penjaga yang terbelenggu, keberkahan akan mengikuti langkahmu."
Sinta duduk di tepi ranjang, menatap keluar jendela. Suara ayam jantan dan kokok burung di kejauhan membuat pagi terasa hidup, tapi pikirannya tetap tertuju pada monyet yang diselamatkannya semalam. Apakah hewan itu masih hidup? Bagaimana lukanya? Dan siapa sebenarnya sosok dalam mimpinya itu? Ia menggenggam kain putih yang tadi malam dipakai untuk membalut luka monyet itu. Ada noda darah yang sudah mengering. Aku harus memastikan dia baik-baik saja, gumamnya tegas. Setelah sarapan seadanya, hanya nasi dan sayur bening, Sinta membawa keranjang kecil berisi buah pisang, air hangat, dan beberapa lembar kain bersih. Ia berpamitan pada ibunya. "Ibu, aku mau ke hutan sebentar," katanya. Ibunya menatap khawatir. "Masih tentang hewan itu, Sinta? Kau tak takut? Mungkin saja ia kembali liar dan menyerangmu." Sinta tersenyum lembut. "Aku rasa tidak, Bu. Dia bukan monyet biasa." Matanya seperti mengerti apa yang aku ucapkan. Ibunya menghela napas panjang. "Baiklah, tapi jangan lama-lama. Matahari tengah hari bisa memabukkan." Sinta mengangguk, lalu berangkat menuju hutan dengan langkah ringan namun hati berdebar. Angin pagi berhembus sejuk, dan suara air sungai di kejauhan terdengar menenangkan. Namun semakin dalam ia melangkah, semakin sunyi suasananya. Seolah seluruh hutan menunggu kedatangannya. Ketika sampai di tempat semalam, Sinta menahan napas. Di bawah pohon beringin besar, monyet itu masih di sana. Ia duduk bersandar di akar pohon dengan tubuh lemah. Luka di lehernya tampak membengkak, tapi darahnya sudah berhenti mengalir. Sinta berjalan perlahan mendekat, menaruh keranjangnya di tanah. "Hai, kau masih di sini rupanya," ucapnya lembut. Monyet itu membuka mata. Tatapannya redup tapi mengenali Sinta. Ia menggerakkan tangannya pelan, seperti menyambut. Sinta tersenyum dan duduk di depannya. "Aku bawakan makanan. Kau lapar, kan?" Ia mengambil satu pisang dan menyodorkannya. Monyet itu mengambilnya dengan hati-hati, mengupas dan memakannya dengan gerakan lambat namun teratur. Sinta memperhatikan sambil menuangkan air hangat ke kain bersih. "Sekarang kita bersihkan lukanya lagi, ya," katanya lembut. Ia membuka perban lama dan mulai membersihkan luka itu. Setiap kali kain menyentuh kulit, monyet itu meringis pelan, tapi tak berusaha kabur. Sinta terus mengelap dengan hati-hati, memastikan semua darah dan kotoran hilang. Lalu ia membalut ulang dengan kain bersih yang baru. Saat selesai, ia menatap monyet itu sambil tersenyum puas. "Sudah, sekarang kau tampak lebih baik. Tapi ingat, jangan garuk lukanya." Entah hanya kebetulan atau tidak, monyet itu mengangguk pelan, membuat Sinta terkekeh. "Lihat, kau benar-benar mengerti bahasa manusia." Mereka duduk diam sejenak di bawah beringin. Angin berhembus lembut, membawa aroma bunga liar. Sinta merasa aneh, ia seperti sedang duduk bersama teman lama, bukan hewan liar. Ada sesuatu dalam keheningan itu yang menenangkan. Lalu, dari arah semak-semak, seekor burung kecil berwarna biru terang tiba-tiba hinggap di pundak Sinta. Monyet itu menatap burung itu lama, lalu mengeluarkan suara lirih, seperti berkomunikasi. Burung itu membalas dengan kicauan lembut sebelum terbang lagi. Sinta tertegun. "Kau berbicara dengan burung tadi?" tanyanya tak percaya. Monyet itu menatapnya lalu mengeluarkan bunyi pendek, seolah menjawab. Hati Sinta bergetar. Ia mulai yakin bahwa monyet ini bukan makhluk biasa. Tiba-tiba, angin berembus kencang dari arah timur.
daun-daun beterbangan, dan udara di sekitar mereka mendadak terasa dingin. Dari kejauhan terdengar suara raungan rendah, seperti gemuruh, tapi bukan dari badai. Monyet itu menegakkan tubuh, menatap ke arah hutan dalam dengan tatapan tajam. Sinta merasa bulu kuduknya berdiri. "Ada apa?" bisiknya. Tapi monyet itu hanya memandang jauh ke depan, lalu menatapnya kembali seolah berkata, "Jangan takut." Setelah beberapa saat, angin itu mereda. Suasana kembali tenang. Tapi perasaan aneh masih menggelayuti dada Sinta. Ia tahu ada sesuatu yang sedang terjadi di hutan itu, sesuatu yang lebih besar dari sekadar hewan terluka. Monyet itu kemudian berdiri dengan susah payah. Ia melangkah pelan ke arah Sinta, menyentuh tangan gadis itu dengan jemarinya yang kasar. Sinta terkejut, tapi tidak menolak. Sentuhan itu hangat, seperti tangan manusia. "Terima kasih." Suara itu terdengar di dalam kepala Sinta, bukan melalui telinga, tapi langsung menembus pikirannya. Ia terlonjak, menatap monyet itu dengan mata melebar. "Apa? Kau bicara padaku?" katanya pelan. Monyet itu menatapnya lama, lalu menunduk. Tidak ada suara lagi, tapi Sinta tahu apa yang ia dengar bukan hayalan. Suara itu nyata. "Siapa sebenarnya kau?" tanya Sinta lirih. Monyet itu tidak menjawab. Ia hanya berbalik dan berjalan perlahan ke dalam hutan, tapi sebelum menghilang di balik pepohonan, ia menoleh sekali lagi, seolah mengundang Sinta untuk mengikutinya. Sinta berdiri ragu. Bagian dirinya ingin tahu lebih banyak, tapi ia juga sadar bahwa semakin dalam ke hutan berarti semakin berbahaya. Namun rasa penasaran dan perasaan aneh yang muncul setelah mimpi semalam membuatnya melangkah mengikuti. Ia berjalan melewati semak, menyeberangi aliran air kecil, dan mendaki sedikit ke arah bukit. Hutan di sana tampak lebih tua, pohon-pohonnya besar dengan akar menjalar seperti ular. Udara dingin dan lembab. Setelah berjalan sekitar 10 menit, mereka tiba di sebuah tempat yang aneh. Tanah lapang kecil di tengah hutan, dikelilingi batu besar berbentuk melingkar, seperti bekas altar kuno. Di tengahnya, tumbuh pohon beringin raksasa yang lebih besar dari semua pohon yang pernah dilihat Sinta. Akar-akarnya mencengkeram tanah seperti jari raksasa. Monyet itu berhenti di depan beringin, lalu duduk bersila, menunduk seolah berdoa. Sinta berdiri terpaku, tak tahu harus berbuat apa. Tapi tiba-tiba, udara di sekitar mereka bergetar. Dari batang pohon beringin, muncul cahaya lembut berwarna keemasan yang berdenyut pelan. Sinta terbelalak. Cahaya itu semakin terang hingga memantulkan bayangan mereka di tanah. Daun-daun beringin bergetar meski angin tak bertiup. Lalu terdengar suara halus, entah dari mana asalnya, seperti bisikan dari tanah dan langit sekaligus. Rantai telah terlepas. Penjaga mulai terbangun. Sinta mundur 1 langkah, menatap monyet itu yang kini menengadah ke langit. Mata hewan itu berkilau keemasan, sama seperti cahaya beringin. Sinta gemetar. Apa yang terjadi ini? Namun sebelum ia sempat berpikir lebih jauh, cahaya itu tiba-tiba padam. "Hening." Monyet itu menunduk, lalu memandang Sinta seolah berkata, "Sudah cukup untuk hari ini." Sinta menatapnya lama. Ia tahu ia baru menyentuh sedikit dari rahasia besar di balik hutan itu. Tapi di hatinya, ia juga tahu satu hal, monyet itu, makhluk yang dulu terjerat ban bekas, bukan sekadar hewan biasa. Ia membawa rahasia kuno yang entah bagaimana kini terikat dengan dirinya. Saat mereka berjalan kembali ke arah desa, Sinta merasa udara di sekitarnya berubah. Burung-burung bernyanyi lebih nyaring, sinar matahari terasa lebih hangat,
dan angin berhembus lembut menyentuh wajahnya. Seakan seluruh hutan berterima kasih padanya. Di langkah terakhir sebelum keluar hutan, Sinta menoleh ke belakang. Di kejauhan, pohon beringin raksasa itu tampak berkilau samar di bawah sinar matahari, seolah memberi salam. Ia tersenyum kecil. "Baiklah, Lono," katanya lembut, tanpa sadar memberi nama pada monyet itu. "Aku akan datang lagi besok." Dan di kejauhan, suara lirih seperti tawa pelan terdengar, terbawa angin pagi. Sejak hari itu, hidup Sinta tak pernah sama lagi. Setiap kali ia pergi ke hutan, monyet itu, yang kini ia panggil Lono, selalu menunggunya di bawah pohon beringin tua. Ada sesuatu dalam tatapan mata Lono yang membuat Sinta tenang, seolah ia berada di bawah pengawasan lembut seorang teman lama yang selalu setia. Sudah 3 hari berlalu sejak kejadian cahaya aneh di tengah hutan. Namun bayangannya masih terpatri kuat di benak Sinta. Cahaya emas yang muncul dari batang beringin itu terasa seperti napas hidup yang menyentuh jiwanya. Kadang, saat malam tiba dan ia memandangi bulan dari jendela, kilatan cahaya itu seolah muncul kembali di pelupuk matanya. Pagi itu, udara desa terasa lebih segar dari biasanya. Sinta membawa keranjang berisi pisang, singkong rebus, dan air hangat. Ia sudah terbiasa menyiapkan makanan tambahan untuk Lono setiap pagi. Ibunya sempat mengingatkan bahwa terlalu sering ke hutan bisa berbahaya, tapi Sinta hanya tersenyum dan berkata, "Dia menolongku juga, Bu. Aku merasa tenang kalau melihatnya." Ibunya hanya bisa menggeleng pelan. Ia tahu anak gadisnya berhati lembut, dan mungkin terlalu lembut untuk dunia yang keras ini. Sinta berjalan menyusuri jalan setapak dengan hati ringan. Sesekali ia menyapa para petani yang sedang bekerja di sawah, tapi banyak di antara mereka memandangnya dengan tatapan aneh, campuran penasaran dan curiga. Sejak kabar penyelamatannya terhadap monyet itu tersebar, beberapa warga mulai membicarakannya. Ada yang memuji kebaikannya, tapi tak sedikit pula yang berbisik, "Hati-hati, bisa jadi itu bukan monyet biasa. Jangan-jangan penunggu hutan." Sinta tidak menggubris gosip itu. Ia percaya pada perasaannya sendiri. Dan perasaan itu mengatakan bahwa Lono bukan makhluk jahat. Begitu sampai di tepi hutan, suara dedaunan bergesekan disambut oleh suara kicau burung yang ramai. Lono muncul dari balik semak-semak, melompat ringan dan mendarat tepat di depan Sinta. Lehernya kini sudah mulai sembuh, bulunya tumbuh kembali menutupi bekas luka yang dulu parah. Sinta tersenyum lega. "Kau sudah sembuh banyak. Lihat, lukamu sudah kering." Lono duduk bersila seperti manusia, menerima buah dari tangan Sinta dengan sopan. Ia tidak makan dengan lahap seperti hewan biasa, melainkan dengan tenang dan teratur. Kadang, ketika Sinta berbicara, ia menatapnya dalam-dalam dan mengangguk pelan, seolah mengerti setiap kata. "Kau tahu, sejak kau datang, desa jadi lebih damai. Tanaman di kebun tumbuh lebih cepat, sumur di belakang rumah kami kembali jernih. Entah kenapa, aku merasa semua ini ada hubungannya denganmu," kata Sinta sambil menatapnya. Lono tidak menjawab, hanya menatap langit di atas mereka. Sinar matahari pagi menembus ranting pohon dan mengenai wajahnya. Untuk sesaat, Sinta melihat pantulan cahaya keemasan di matanya. Ia tertegun, tapi tak berkata apa-apa. Ia tahu, di balik wujud hewan itu, ada rahasia besar yang belum waktunya terbuka. Siang menjelang. Sinta beristirahat di bawah beringin sambil menulis di buku kecilnya. Ia suka menulis puisi tentang alam, kehidupan, dan keajaiban yang tak bisa dijelaskan logika. Lono duduk tak jauh darinya,
sibuk memecahkan kelapa dengan batu. Tiba-tiba, terdengar langkah-langkah berat dari arah jalan desa. Beberapa anak muda desa datang membawa cangkul dan tongkat kayu. Mereka tampak tegang dan berbisik satu sama lain. "Dia di situ. Itu monyetnya," seru salah satu dari mereka menunjuk ke arah Lono. Sinta berdiri cepat. "Hei, kalian mau apa?" "Gadis gila," sahut pemuda berambut kusut di depan. "Monyet itu membawa sial. Sejak dia muncul, banyak hewan ternak mati. Kami disuruh kepala desa menangkapnya." "Itu tidak benar." Sinta menahan mereka. "Lono tidak pernah menyakiti siapapun. Aku sendiri yang merawatnya." Namun mereka tak peduli. 3 dari mereka mulai mendekat, membawa jaring besar. Lono berdiri, matanya menatap tajam. Suasana mendadak mencekam. Angin berhenti, daun-daun tak bergerak. Sinta merasakan hawa aneh, dingin, tapi bukan dingin biasa. "Jangan!" teriaknya. "Dia bukan musuh." Salah satu pemuda melemparkan jaring, tapi jaring itu tidak pernah menyentuh Lono. Dalam sekejap, hembusan angin kuat berputar di sekitar mereka, mengangkat debu dan daun kering hingga berputar seperti pusaran kecil. Pemuda-pemuda itu mundur ketakutan, menutupi wajah mereka. Mata Lono berkilau terang keemasan. "Lari! Itu jin hutan!" teriak seseorang. Mereka menjatuhkan alat mereka dan kabur terbirit-birit, meninggalkan Sinta dan Lono sendirian. Angin berhenti seketika. Keheningan kembali turun, hanya suara napas Sinta yang tersengal. Ia menatap Lono dengan campuran takut dan kagum. "Apa yang baru saja kau lakukan?" tanyanya perlahan. Lono menatapnya, kemudian menunduk, seolah menyesal telah menunjukkan kekuatan itu. Ia lalu berbalik dan berjalan pergi ke arah hutan dalam, menghilang di balik pepohonan lebat. Sinta mencoba memanggilnya, tapi suaranya tak keluar. Sesuatu di dalam dirinya menahan perasaan bahwa Lono memang harus pergi untuk sementara. Malam itu, desa menjadi ramai dengan bisikan. Warga membicarakan pusaran angin di hutan. Ada yang bersumpah melihat cahaya emas dari jauh. Kepala desa, Pak Wondo, yang terkenal serakah dan licik, mendengar kabar itu dengan mata menyipit. "Cahaya emas? Bisa jadi itu emas sungguhan. Kalau benar begitu, hutan itu harus kita kuasai," katanya pada para pengikutnya. Dan gadis itu, dia pasti tahu sesuatu. Sementara itu, Sinta duduk di teras rumahnya, menatap langit malam yang bertabur bintang. Ia merasa hampa sejak Lono pergi. Ada rasa kehilangan yang aneh, seolah sebagian dari dirinya ikut lenyap di dalam hutan. Tiba-tiba, angin lembut bertiup, membawa aroma daun dan tanah basah. Di kejauhan, dari arah hutan, terdengar suara lembut, bukan jeritan, bukan raungan, melainkan semacam nyanyian lirih. Sinta menegakkan tubuhnya. Suara itu memanggil namanya. "Sinta!" Ia menatap ke arah hutan dengan mata berkaca. "Lono!" bisiknya. Tak lama kemudian, seekor monyet kecil muncul di tepi halaman. Ia memegang sehelai daun besar yang di atasnya terdapat bunga putih, bunga yang hanya tumbuh di kaki pohon beringin tempat Lono biasa duduk. Sinta menunduk, menerima bunga itu dengan tangan gemetar. Bunga itu harum, dan di tengah kelopaknya ada titik cahaya kecil yang berpendar lembut. Air mata menetes di pipinya. Ia tahu, itu bukan bunga biasa. Itu adalah pesan dari Lono. Pesan bahwa ia masih hidup dan masih melindunginya dari jauh.
Sejak malam itu, sesuatu berubah di sekitar rumah Sinta. Ayam-ayam bertelur lebih banyak, padi tumbuh lebih cepat, dan air sungai yang dulu keruh kini jernih seperti kaca. Orang-orang desa mulai heran, sebagian kagum, sebagian takut. Tapi Sinta hanya diam, karena ia tahu semua itu datang dari satu hal, ketulusan hatinya menolong makhluk yang dulu terluka. Dan setiap pagi, ketika kabut masih turun di atas sawah, Sinta sering melihat bayangan samar seekor monyet besar duduk di tepi hutan, menatap ke arahnya. Tak pernah mendekat, tak pernah pergi terlalu jauh. Hanya menjaga dari kejauhan. Hatinya bergetar lembut. Ia tahu, selama Lono masih di sana, ia tidak pernah benar-benar sendirian. Pagi itu, kabut tipis menyelimuti desa. Embun menetes di daun-daun, membuat aroma tanah dan lumut lebih tajam. Sinta menatap ke arah hutan dengan perasaan campur aduk. Ia merasakan panggilan yang tak bisa dijelaskan, sebuah tarikan halus dari tempat Lono biasa duduk di bawah pohon beringin tua. Kali ini, hatinya memutuskan untuk mengikuti naluri itu. Ia membawa keranjang kecil berisi buah pisang, air hangat, kain bersih, dan sebuah buku catatan untuk menulis segala hal aneh yang ditemuinya. Ibunya menatap dari jauh, raut cemas di wajahnya. Pergilah dengan hati-hati, Sinta. Jangan terlalu jauh ke hutan dalam, pesan ibunya. Sinta tersenyum lembut. Aku akan hati-hati, Bu. Tapi aku merasa, aku harus tahu lebih banyak tentang dia. Begitu memasuki hutan, suasana berubah. Pepohonan tinggi menjulang, akar-akar raksasa mencengkeram tanah. Cahaya matahari menembus celah-celah dedaunan, menciptakan pola bayangan yang bergerak di tanah. Suara burung berkicau, tapi terdengar aneh, seolah ada harmoni tak kasat mata yang mengiringi langkahnya. Setelah berjalan sekitar setengah jam, Sinta tiba di tanah lapang yang sama di mana ia menyelamatkan Lono dari ban bekas. Tapi hari itu, ada hal yang berbeda. Di tengah tanah lapang itu terdapat reruntuhan batu tua berbentuk lingkaran, sebagian tertutup lumut, sebagian terangkat seperti baru saja digali. Di tengahnya, sebuah patung batu menyerupai dewa dengan wajah monyet menatap lurus ke arah Sinta. Sinta mendekat dengan hati-hati, jari-jarinya menelusuri ukiran yang rumit. Setiap guratan batu bercerita, meski ia tak mengerti artinya. Ada simbol-simbol aneh, lingkaran bercabang, dan bentuk seperti matahari yang dikelilingi 3 garis vertikal. Lono duduk bersila di depan patung, menunduk dengan tenang. Ia menatap ke langit seolah berdoa. Sinta duduk di sampingnya, tak ingin mengganggu. Angin berhembus, membawa aroma khas hutan tua, lemu, basah, dan sedikit wangi bunga liar. Tiba-tiba, tanah lapang itu bergetar ringan. Sinar lembut muncul dari patung batu, membentuk lingkaran cahaya di sekitarnya. Sinta tertegun. Apa? Ini nyata, gumamnya. Dari dalam cahaya, terdengar suara halus namun tegas, seperti bisikan yang menembus hati. Engkau telah melepaskan belenggu lama. Penjaga hutan kini bebas. Hati manusia yang tulus telah membuka jalan. Sinta terlonjak. Suara itu datang dari mana? Dari patung? Dari Lono? Atau dari hutan sendiri? Ia menunduk, berbisik, Kau maksudkan Lono? Monyet itu menengadah, mata keemasannya berkilau, memantulkan cahaya pagi yang menembus celah dedaunan. Sinta merasakan detak jantungnya semakin cepat. Ada campuran kagum, takut, dan rasa ingin tahu yang membuncah. Ia kemudian menoleh ke reruntuhan batu. Beberapa batu besar tampak bergerak pelan, menyingkir, seolah memberi ruang.
Di baliknya, terlihat sebuah gua kecil yang sebelumnya tersembunyi di balik akar pohon raksasa. Sinta merasa panggilan itu semakin kuat. Tanpa ragu, ia melangkah ke dalam gua. Lono mengikuti dari belakang, tetap duduk tenang, tapi mata tajamnya selalu menatap Sinta. Cahaya gua lembut, menembus dari celah-celah di atas, menimbulkan bayangan yang menari di dinding batu. Udara di dalam gua terasa berbeda, kering, sejuk, dan penuh misteri. Di tengah gua, terdapat sebuah altar kecil dari batu. Di atasnya tergeletak sebuah kotak kayu tua, dihiasi ukiran monyet yang hampir sama dengan patung di luar. Sinta mendekat perlahan. Tangannya gemetar saat membuka kotak itu. Di dalamnya terdapat gulungan kertas kuno, sebagian robek, tapi tulisan dan gambar masih terlihat jelas. Ia membaca dengan hati-hati. Tulisan itu bercerita tentang penjaga hutan, roh suci yang dikutuk menjadi monyet karena keserakahan manusia di masa lampau. Konon, siapapun yang melepaskan belenggu yang menahan roh itu akan mendapat keberkahan besar, bukan dalam bentuk harta, tapi dalam bentuk keseimbangan alam dan perlindungan bagi desa dan makhluk hidup di sekitarnya. Sinta menunduk, menatap Lono. Ia mulai memahami. Lono bukan hanya monyet biasa. Ia adalah roh penjaga hutan yang kini berutang budi padanya. Jadi, kau selalu menemaniku, bukan hanya karena aku menolongmu, bisik Sinta. Lono mengangkat tangannya, menepuk lembut tanah di depan Sinta. Ia menunduk lagi, seolah menjawab, aku berhutang padamu. Sinta tersenyum, tapi ada rasa tanggung jawab yang mendalam. Ia sadar, dengan menolong Lono, ia kini terikat pada sesuatu yang lebih besar daripada dirinya sendiri. Sebuah misteri kuno yang melibatkan hutan, roh penjaga, dan kehidupan seluruh desa. Ketika ia bersiap untuk meninggalkan gua, sesuatu menarik perhatiannya. Di dinding gua, terukir simbol matahari yang dikelilingi lingkaran, persis seperti yang ada pada patung di luar. Sinar cahaya menembus celah batu, membuat simbol itu berpendar lembut. Sinta merasakan hawa hangat, dan suara bisikan halus terdengar lagi. Hati manusia yang tulus adalah kunci untuk membuka rahasia ini. Jangan pernah berhenti menolong, dan alam akan selalu bersamamu. Ia menutup mata, merasakan energi aneh mengalir di tubuhnya. Ada perasaan damai dan terlindungi. Lono duduk di sampingnya, tetap tenang, matanya menatap tajam ke arah luar gua. Sinta tahu, sesuatu akan berubah di desa, dan ia harus siap menghadapi apapun yang akan datang. Saat keluar dari gua, sinar matahari sudah meninggi. Daun-daun berkilau basah oleh embun, suara burung berkicau dengan ritme yang harmonis. Lono melompat ke dahan pohon beringin, menatap Sinta. Ia seperti berkata, ini baru permulaan. Sinta tersenyum. Hatinya penuh campuran rasa kagum, takut, dan rasa ingin tahu. Ia tahu, misteri Lono dan hutan tua ini jauh dari selesai. Tapi satu hal jelas, hidupnya kini terikat dengan roh penjaga hutan, dan setiap langkahnya akan membawa keajaiban atau ujian yang tak bisa ia duga. Ia melangkah pulang ke desa, membawa gulungan kertas kuno di dalam tasnya, sembari menatap pohon beringin tua yang menjulang tinggi. Ada rasa aman yang aneh, seolah Lono dan roh hutan ikut mengawasinya dari kejauhan. Sinta menatap ke langit biru. Di hatinya ia berbisik, aku siap menghadapi semuanya, demi hutan, demi Lono, dan demi desa kita. Hari itu, desa terasa lebih panas dari biasanya. Matahari menggantung tinggi, menyengat atap-atap rumah bambu, dan membuat jalan tanah berdebu. Sinta berjalan pulang dari hutan,
membawa gulungan kertas kuno dari gua di bawah pohon beringin tua. Namun perasaannya tidak tenang, ada sesuatu yang berbeda. Sejak pagi, bisik-bisik warga mulai terdengar, semakin keras ketika ia melintasi gang utama desa. Dia yang menolong monyet itu, ujar seorang perempuan tua sambil menunjuk ke arahnya. Lihat, gadis itu selalu ke hutan sendiri. Kau yakin aman? Sahut pemuda lain dengan nada meremehkan. Sinta menunduk, mencoba mengabaikan. Namun langkahnya terhenti ketika seorang anak kecil berlari ke arahnya. Bu Sinta, kau lihat monyet itu lagi? Tanyanya dengan mata berbinar. Sinta tersenyum pelan. Aku belum lihat hari ini, nak. Tapi kau lihat dia di mana? Anak itu menunjuk ke arah hutan lebat. Dia duduk di dahan pohon dekat beringin besar. Tapi, ada cahaya aneh di sekitarnya. Aku lihat sendiri. Sinta menelan ludah. Suara anak kecil itu menguatkan perasaannya. Rahasia Lono dan hutan tua sudah mulai tercium orang-orang desa. Sesampainya di rumah, Sinta disambut ibunya dengan raut cemas. Anakku, kau lihat apa yang sedang terjadi di desa? Tanya ibunya. Sinta menggeleng. Belum, Bu. Ada apa? Ibunya menunjuk ke arah jendela. Di sana, beberapa warga berkumpul, membicarakan sesuatu dengan nada gusar. Teriakan dan suara gaduh terdengar dari kejauhan. Tiba-tiba, Pak Wondo, kepala desa yang serakah dan ambisius, keluar dari kerumunan. Tatapannya tajam, menyapu seluruh halaman. Begitu matanya bertemu Sinta, bibirnya tersenyum tipis namun penuh maksud. Gadis kecil, aku dengar kau sering pergi ke hutan sendiri. Dan katanya kau menolong monyet itu, katanya pelan tapi terdengar ke seluruh halaman. Sinta menunduk, menahan napas. Ya, Pak Wondo. Aku menolongnya karena ia terluka. Kepala desa melangkah lebih dekat, tangan meremas tongkatnya. Hutan itu, ada banyak rahasia, dan aku tak suka rahasia. Kau tahu, kalau benar monyet itu membawa keberuntungan atau emas, aku ingin bagian itu. Kau mengerti, kan? Sinta menatapnya dengan campuran takut dan tegas. Pak Wondo, Lono bukan makhluk biasa. Dia penjaga hutan. Kau tak boleh menyakitinya. Wajah Pak Wondo memerah. Hah? Penjaga hutan? Jangan coba-coba menakut-nakuti aku dengan cerita kosong, gadis kecil. Namun sebelum argumen bisa berlanjut, terdengar suara dari arah hutan, jeritan panjang, disusul kilatan cahaya yang menembus pepohonan. Warga desa menatap tak percaya. Ada pusaran cahaya keemasan yang bergerak di antara pohon-pohon raksasa, persis di tempat pohon beringin tua berdiri. Mata Pak Wondo melebar. Ia menatap ke arah cahaya itu dengan campuran takut dan serakah. Apa itu? Gumamnya. Sinta menahan napas, jantungnya berdebar. Ia tahu itu Lono, atau kekuatan yang berasal dari roh penjaga hutan itu. Suara bisikan halus terdengar di telinganya. Jangan takut, Sinta. Mereka akan segera mengerti. Tiba-tiba, Lono muncul dari pusaran cahaya. Tubuhnya memantulkan kilau keemasan, leher dan bulunya bersinar dengan cahaya lembut. Ia melompat ke tanah, berdiri di hadapan Sinta, menatap warga desa. Mata emasnya berkilau seperti cahaya mentari, dan aura yang memancar membuat semua orang terpaku. Anak-anak menjerit kagum, beberapa warga tua menunduk, sedangkan para pemuda mulai mundur pelan-pelan. Bahkan Pak Wondo, yang terkenal keras, gemetar di tempatnya.
Ia merasa hawa dingin menyusup ke tulang, padahal matahari tengah terik. Lono mengeluarkan suara lirih, bukan raungan, bukan jeritan, melainkan bunyi halus yang langsung masuk ke pikiran Sinta. Hati yang tulus akan selalu dijaga. Kejahatan akan dibalas oleh alam. Sinta menatap monyet itu, perasaan campur aduk. Ia tahu momen ini bisa menjadi ujian bagi desa. Tapi ia tak takut. Ia tahu, selama hatinya tulus, ia akan dilindungi. Pak Wondo mengangkat tongkatnya, bersiap mendekat. Namun tiba-tiba, tanah bergetar, akar-akar pohon beringin menjalar keluar tanah dengan cepat, membentuk barikade alami. Angin berputar di sekitar, membawa daun dan debu hingga membentuk pusaran. Warga desa mundur ketakutan. Pak Wondo terpaku. "Apa? Ini?" bisiknya. Lono menatap tajam ke arah kepala desa, kemudian mengeluarkan suara halus, seolah berkata, "Inilah hukum alam. Keserakahan tidak akan menang." Sinta berdiri di samping Lono, jantungnya berdebar, tapi ia merasa damai. Ia tahu, rahasia hutan dan keberadaan Lono kini tidak bisa disembunyikan lagi. Namun kekuatan itu tidak untuk disalahgunakan, melainkan untuk menjaga keseimbangan. Sejak kejadian itu, desa mulai berubah. Tanaman tumbuh lebih subur, hewan ternak jarang sakit, dan sumur-sumur kembali jernih. Warga yang dulu meremehkan Sinta mulai memandangnya dengan hormat, meski sebagian masih takut pada kekuatan yang belum mereka pahami. Pak Wondo sendiri menjadi was-was. Ia terus memikirkan cahaya emas itu, dan setiap kali ia mencoba masuk hutan, pusaran cahaya atau Lono selalu menghalangi. Ia mulai sadar bahwa hutan itu bukan sekadar hutan biasa. Ada sesuatu yang lebih besar, yang melindungi desa dari jauh, sesuatu yang tidak bisa ia kendalikan dengan keserakahan atau kekuasaan. Di malam hari, Sinta duduk di teras rumahnya, menatap bintang. Lono muncul di pepohonan dekat halaman, duduk tenang. Mata emasnya menatap Sinta, seolah berkata, "Kita akan menghadapi banyak hal, tapi kau tak sendiri." Sinta tersenyum lembut. Ia tahu, hidupnya kini terikat dengan Lono dan rahasia hutan tua itu. Setiap langkahnya akan membawa keajaiban dan ujian baru. Namun satu hal jelas, keberanian dan ketulusan hatinya telah membuka jalan menuju sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang akan mengubah nasib desa selamanya. Dan di kejauhan, suara angin malam membawa bisikan lembut, seolah hutan itu sendiri berbicara. Hati yang tulus akan selalu dijaga. Alam dan penjaganya selalu melihatmu. Malam itu, desa terasa tegang. Angin berdesir lewat celah-celah rumah bambu, membawa suara dedaunan yang bergesekan seperti bisikan rahasia. Pak Wondo duduk di ruang tamunya yang remang, menatap cahaya lilin yang bergetar di atas meja. Wajahnya merah padam, campuran kemarahan dan keserakahan. Cahaya emas itu, dan monyet itu. Gadis itu benar-benar mengacaukan rencanaku, gumamnya. Dua pengikut setianya duduk di sekelilingnya, menunggu perintah. Pak Wondo menepuk meja keras-keras. Kita tidak bisa membiarkan ini terus terjadi. Semua warga desa sudah mulai percaya pada gadis itu. Jika kita tidak bertindak, kekuatan hutan akan menguasai desa, dan aku akan kehilangan segalanya. Salah satu pengikutnya, laki-laki bertubuh tinggi dengan mata tajam, bertanya ragu, "Pak Wondo, kau yakin kita bisa melawan monyet itu?" "Itu bukan monyet biasa. Ada aura yang membuat orang takut." Pak Wondo menatapnya dingin. "Aku tidak takut. Aku punya akal, dan aku tahu cara menaklukkan roh itu. Kita hanya perlu menunggu waktu yang tepat."
ia meraih peta hutan yang tergambar di dinding. Dengan jarinya, ia menunjuk ke lokasi pohon beringin tua. Disinilah rahasianya berada. Kotak kuno yang gadis itu temukan, itulah kuncinya. Jika kita bisa mengambilnya, kekuatan itu akan berada di tangan kita. Dan semua keberuntungan hutan akan menjadi milikku. Mereka berdua menunduk, raut wajah penuh kecemasan dan keserakahan. Pak Wondo tertawa kecil, suara itu terdengar seram di malam sunyi. Mulai besok, kita akan menyusun rencana. Dan gadis itu akan menyesal karena pernah menolong monyet itu. Sementara itu, Sinta merasa ada sesuatu yang berbeda di desa. Sejak cahaya emas Lono muncul, warga mulai memandangnya dengan rasa kagum dan takut. Bahkan anak-anak yang sebelumnya menatapnya dengan polos, kini menatapnya dengan mata penuh rasa ingin tahu. Pagi itu, Sinta berjalan menuju hutan, membawa bekal makanan untuk Lono. Jalan setapak masih sama, dedaunan bergoyang pelan oleh angin sejuk. Tapi ia merasa ada pandangan mata mengintai dari balik pepohonan, perasaannya membuatnya waspada. Sesampainya di tanah lapang, Lono sudah menunggu. Namun kali ini, matanya lebih waspada dari biasanya, menatap ke arah semak-semak yang menutupi sisi hutan. Sinta merasakan ketegangan yang sama. "Lono, kau merasa ada yang mengikuti kita?" tanyanya lembut. Monyet itu mengangguk pelan, lalu berdiri, bulunya mengilap keemasan di bawah sinar matahari. Sinta mengerti, ini bukan sekadar perasaan. Ada bahaya yang mengintai. Beberapa jam kemudian, dari kejauhan, terdengar suara langkah cepat dan berat. Sinta menunduk di balik semak, menahan napas. 3 pria muncul, berpakaian kasar, membawa jaring dan alat-alat perangkap. Mereka berjalan dengan hati-hati, jelas mencari sesuatu atau seseorang. Lono menegakkan tubuhnya, menatap mereka dengan mata tajam. Ia kemudian melompat ke atas pohon, menyalakan aura keemasan yang membuat cahaya memantul di dedaunan. Pria-pria itu berhenti, terkejut, dan tampak ragu. Namun kepala mereka tetap maju, berusaha menaklukkan hewan itu. Sinta berbisik, "Lono, hati-hati. Mereka ingin menangkapmu." Monyet itu menatapnya, kemudian memutar tubuhnya seolah berkata, "Aku tidak akan membiarkan mereka menyakitimu." Dengan gerakan cepat, Lono melompat dari dahan ke dahan, memutar tubuhnya, menciptakan pusaran cahaya yang membuat dedaunan beterbangan. Para pria mundur, mata mereka terbelalak. Namun suara langkah lain terdengar dari arah belakang, lebih berat, lebih teratur. Sinta menoleh dan jantungnya hampir berhenti. Di antara pepohonan, Pak Wondo muncul, wajahnya merah padam, mata menatap tajam ke arah Sinta dan Lono. "Jadi ini, gadis kecil itu dan monyetnya," katanya dingin. "Kau pikir kau bisa menantangku?" Sinta berdiri, mencoba menahan rasa takut. "Pak Wondo, kau salah. Lono bukan musuh." Pak Wondo menertawakannya, suara itu menggema di hutan. "Musuh atau bukan, kekuatan itu harus kuambil. Dan kau akan menjadi penghalang." Lono melompat ke depan Sinta, tubuhnya berkilau terang. Aura keemasan memancar kuat, membuat tanah di sekitar mereka bergetar. Pak Wondo melangkah maju, menepuk tongkatnya ke tanah. "Berani kau menghadangku? Aku kepala desa, dan aku tidak takut pada hewan liar." Sinta menunduk sejenak, hatinya berdegup kencang. Namun ia tahu, kekuatan Lono bukan hanya untuk melindungi dirinya. Ia juga untuk menjaga desa dan keseimbangan hutan. Ia mengangkat kepala, menatap Pak Wondo tegas.
Tolong hentikan, Pak Wondo. Ini bukan milikmu. Alam dan hutan punya aturan sendiri, kata Sinta, suaranya mantap. Pak Wondo mendengus, geram, lalu memerintahkan pengikutnya menyerang. Namun sebelum mereka bisa bergerak, pusaran cahaya muncul di sekitar Lono, menciptakan penghalang alami dari angin, cahaya, dan energi hutan. Para pengikutnya mundur, beberapa terlempar jatuh karena dorongan angin kuat. Pak Wondo terdiam, matanya membelalak. Ia menatap Lono, kemudian Sinta, dan perlahan menyadari bahwa kekuatannya mereka hadapi bukan sekadar hewan. Ini adalah roh penjaga hutan yang berhutang budi pada ketulusan hati Sinta. Ia mundur satu langkah, tapi wajahnya tetap merah padam karena kemarahan. Kau, gadis kecil. Ini belum berakhir, teriaknya sebelum berbalik, meninggalkan hutan dengan pengikutnya yang ketakutan. Sinta berdiri terpaku, napasnya tersengal. Lono melompat ke tanah, mendekatinya, menepuk lembut tangannya. Mata emasnya menatap Sinta penuh kasih sayang dan rasa hormat. Terima kasih, Lono, bisik Sinta. Kau melindungiku, seperti aku melindungimu. Monyet itu menunduk, seolah tersenyum, lalu melompat kembali ke pohon beringin. Sinar keemasannya memancar dari tubuhnya perlahan mereda, meninggalkan cahaya lembut yang tetap membuat tanah lapang tampak hangat dan damai. Sinta menatap ke arah desa dari kejauhan. Ia tahu, ancaman Pak Wondo belum selesai. Kepala desa itu akan terus mencari cara untuk merebut kekuatan Lono dan kota kuno yang kini menjadi kunci rahasia hutan. Namun satu hal jelas, dengan ketulusan hati dan keberanian, Sinta kini memiliki teman sejati, penjaga hutan yang akan selalu bersamanya. Dan di dalam hatinya, Sinta berjanji, aku akan melindungi Lono dan hutan ini sampai akhir. Malam itu, angin berhembus lembut, membawa aroma tanah basah dan daun. Cahaya bintang menembus celah dedaunan, seolah memberi restu. Di atas pohon beringin, Lono duduk tenang, menatap Sinta. Mereka tahu, perjalanan ini baru setengah jalan, ujian dan keajaiban berikutnya menunggu di depan. Sejak insiden di Tanah Lapang dengan Pak Wondo, Sinta merasa desanya berubah. Warga desa kini masih menatapnya dengan rasa kagum dan sedikit takut, sementara kepala desa semakin gelisah, merencanakan cara untuk merebut kekuatan Lono. Namun bagi Sinta, yang lebih penting adalah memahami rahasia hutan dan Lono. Ia merasa ada sesuatu yang belum ia ketahui, sesuatu yang lebih besar daripada sekadar monyet penjaga hutan. Pagi itu, kabut tipis menyelimuti desa. Sinta membawa bekal, gulungan kertas kuno, dan secangkir air hangat. Ia berjalan lebih jauh dari biasanya, menyusuri jalan setapak yang jarang dijamah orang. Pohon-pohon di sekitarnya semakin tinggi dan rapat, dedaunan menutup langit, membuat cahaya matahari hanya menembus sedikit celah. Lono muncul dari atas pohon, matanya berkilau emas. Ia melompat ke tanah dan berjalan di samping Sinta, menuntunnya menuju bagian hutan yang lebih dalam. Sinta menatap Lono, merasakan kehangatan yang aneh dan ketenangan yang menenangkan hatinya. "Kemana kita pergi, Lono?" bisiknya. Monyet itu hanya menoleh sejenak, kemudian melompat lebih jauh, menunggu Sinta mengikutinya. Setelah berjalan hampir 1 jam, mereka tiba di sebuah tanah lapang yang jarang terlihat manusia. Di tengahnya terdapat pohon raksasa, jauh lebih besar daripada beringin tua di dekat desa. Akar-akar pohon menjalar ke segala arah, membentuk lorong alami seperti gerbang. Dari balik akar itu, muncul seorang pria tua berjubah hijau tua, dengan janggut panjang dan mata yang bersinar lembut. Sinta terkejut. "Siapa? Siapa itu?" bisiknya.
Lono mendekat, berdiri tegak di samping Sinta. Monyet itu mengangguk ringan ke arah pria tua. Sinta menelan ludah. Ada aura damai dan kekuatan misterius yang terpancar dari pria itu. Ia tampak seperti bagian dari hutan itu sendiri. Pria tua itu tersenyum. Aku adalah penjaga hutan tua. Namaku Mahendra. Aku telah menunggu seseorang seperti kalian, manusia yang memiliki hati tulus dan keberanian. Sinta menunduk, merasa gugup. Aku tidak tahu apa-apa. Aku hanya menolong monyet yang terluka. Mahendra mengangguk. Itulah sebabnya kau dipilih. Lono adalah penjaga roh hutan yang dikutuk ratusan tahun lalu. Ia terikat pada belenggu lama, dan hanya hati manusia yang tulus dapat membuka ikatan itu. Sinta memandang Lono, yang kini duduk tenang, matanya menatapnya penuh pengertian. Jadi, Lono bukan monyet biasa. Benar, jawab Mahendra. Ia adalah roh penjaga hutan. Banyak hal yang tidak kau ketahui tentang hutan ini. Setiap pohon, sungai, dan hewan memiliki peran. Jika keseimbangan terganggu, bencana akan datang. Dan Lono adalah salah satu kunci untuk menjaga keseimbangan itu. Sinta menatap gulungan kertas kuno yang dibawanya. Apakah ini juga bagian dari rahasia itu? Mahendra mengangguk. Gulungan itu adalah petunjuk. Di dalamnya terdapat sejarah kutukan beringin tua dan cara menjaga hutan tetap harmonis. Namun, bukan hal yang mudah. Ada ujian yang harus kau lalui, dan ancaman yang akan datang dari manusia yang serakah, seperti Pak Wondo. Sinta menggenggam gulungan itu lebih erat. Aku siap menghadapi apapun, demi Lono dan hutan ini. Mahendra tersenyum, matanya berkilau seperti cahaya bulan. Keberanian dan ketulusan hatimu adalah kekuatan yang luar biasa. Namun, ingatlah, bukan semua manusia bisa memahami hal ini. Kau harus bijaksana dan hati-hati. Mereka yang serakah akan mencoba memanfaatkan kekuatan hutan untuk kepentingan diri sendiri. Lono kemudian melompat di atas bahu Sinta, seolah ingin menenangkan. Sinta tersenyum dan mengelus kepala monyet itu lembut. Mahendra mengangkat tangannya, menyingkap cabang pohon raksasa, memperlihatkan lorong tersembunyi yang menuju sebuah gua bercahaya lembut. Disinilah kau akan belajar lebih banyak. Banyak rahasia hutan kuno yang masih tersembunyi di dalam. Kau akan memahami asal-usul Lono dan bagaimana cara menjaga keseimbangan ini. Sinta menatap gua itu dengan kagum. Cahaya lembut dari dalam membuat bayangan mereka menari di tanah. Ia merasa ada sesuatu yang memanggilnya, dan kali ini bukan hanya naluri, tapi sebuah panggilan hati. Apakah aku akan sendirian? Tanyanya. Mahendra tersenyum. Tidak. Lono akan selalu bersamamu, dan aku akan membimbingmu sebisa mungkin. Namun perjalanan ini juga membutuhkan keberanian dan kepercayaan. Kau akan menghadapi ujian yang tidak hanya fisik, tapi juga spiritual. Kau akan diuji oleh manusia dan oleh hutan itu sendiri. Sinta menarik napas dalam-dalam. Ia menatap Lono, kemudian gua bercahaya, dan berkata tegas, "Aku siap." Mereka melangkah masuk bersama-sama. Cahaya lembut gua memeluk mereka, menghangatkan hati Sinta. Di dalam gua, terdapat ukiran-ukiran kuno di dinding batu, menggambarkan pertemuan manusia dengan roh hutan, legenda pohon beringin, dan monyet emas yang menjaga keseimbangan alam. Mahendra mulai menjelaskan, setiap simbol di sini adalah bagian dari keseimbangan. Kau akan belajar membaca bahasa alam, memahami bisikan pohon, dan bahkan mendengar suara makhluk hutan.
Semua itu bagian dari perjalananmu. Dan ingat, hati manusia yang tulus adalah satu-satunya kunci untuk membuka rahasia ini. Sinta merasakan jantungnya berdebar, campuran rasa kagum dan takut. Ia tahu ini bukan perjalanan biasa. Di balik misteri hutan tua, ada kekuatan besar yang bisa membawa kebaikan atau kehancuran, tergantung niat manusia. Lono duduk di sampingnya, matanya berkilau. Seolah berkata, "Kau tidak sendiri, Sinta. Aku akan selalu menuntunmu." Malam itu, di tengah gua bercahaya, Sinta memandang Mahendra dan Lono. Ia tahu, perjalanan baru ini akan mengubah hidupnya selamanya. Ia akan belajar, tumbuh, dan menghadapi ancaman dari manusia serakah. Tapi satu hal pasti, ia tidak akan pernah menyerah. Dan dari luar gua, suara angin malam membawa bisikan lembut, seolah hutan itu sendiri berkata, "Anak yang tulus, engkau telah dipilih. Belajar, hadapi ujian, dan jaga keseimbangan ini. Alam akan selalu bersamamu." Sinta menghirup napas panjang ketika menapaki lorong gua bercahaya yang dipandu Mahendra dan Lono. Udara di dalam gua hangat dan lembab, bercampur aroma lumut dan tanah basah. Cahaya keemasan memantul di dinding-dinding batu, menimbulkan bayangan bergerak yang seakan hidup. Mahendra melangkah di depan, jubah hijau tuanya menyapu tanah. "Sinta, ujian pertamamu tidak akan mudah. Ini bukan sekadar tes fisik, tapi tes hati. Kau harus menunjukkan keberanian, ketulusan, dan kepedulian yang sejati terhadap semua makhluk hidup." Sinta menatapnya dengan serius. "Aku siap, Pak Mahendra." Di ujung lorong, mereka tiba di ruang gua yang lebih luas. Di tengahnya, terdapat kolam kecil berair bening. Di atas permukaannya melayang beberapa cahaya kecil seperti nyala kunang-kunang. Di sekeliling kolam, ukiran di dinding batu tampak hidup, gambar manusia yang menolong hewan, pohon yang tumbuh subur, dan wajah-wajah roh yang tersenyum. Mahendra berhenti. "Di sini, kau akan diuji. Cahaya di kolam akan menunjukkan apa yang ada di dalam hatimu. Kau harus melangkah ke permukaannya dan menghadapi bayangan yang muncul. Jangan takut, tetap jujur pada dirimu sendiri." Sinta mengangguk, hatinya berdebar kencang. Lono melompat ke tepi kolam, menatapnya tajam, seolah memberi semangat. Dengan napas dalam, Sinta melangkah ke permukaan kolam. Air itu dingin tapi menenangkan, dan begitu kakinya menyentuhnya, cahaya kunang-kunang itu berkumpul membentuk bayangan. Pertama-tama, bayangan itu menampilkan desa. Sinta melihat warga desa tersenyum, ia tertawa, bermain, dan beraktivitas sehari-hari. Tapi segera bayangan itu berubah menjadi wajah-wajah marah, takut, dan kecewa. Beberapa orang menatapnya dengan tuduhan, seolah ia telah mengkhianati mereka dengan menolong Lono. Sinta terhenti, hatinya terasa sakit. Ia memejamkan mata, mencoba mengingat niatnya. "Aku hanya ingin menolong dan melindungi hutan," gumamnya lirih. Cahaya kolam berputar, kemudian berubah. Bayangan berikutnya menunjukkan Pak Wondo, wajahnya merah padam, penuh amarah dan keserakahan. Ia mengacungkan tongkatnya, mengancam desa, seakan ingin merebut semua kekuatan Lono untuk dirinya sendiri. Sinta merasa takut, tapi ia tahu ini bukan saatnya lari. Di sampingnya, Lono menyalurkan aura emasnya, seolah memberinya kekuatan untuk tetap teguh. Sinta menarik napas, menatap bayangan itu, dan berkata lantang, "Aku tidak akan membiarkanmu menyakiti hutan atau desa ini. Aku harus melindungi semua yang lemah, termasuk kau." Tiba-tiba, air kolam berputar kencang,
membentuk pusaran cahaya yang menelan bayangan Pak Wondo. Suara halus terdengar di telinga Sinta. Hati yang tulus selalu menemukan jalan. Keberanian akan mengalahkan keserakahan. Sinta menutup mata sejenak, lalu membukanya. Cahaya kolam mulai meredup, dan bayangan berubah menjadi makhluk-makhluk kecil hutan, burung, kelinci, kupu-kupu, dan kijang. Mereka semua menatapnya, mata mereka penuh harapan dan kepercayaan. Sinta merasakan air kolam hangat mengalir melalui tubuhnya, membangkitkan rasa damai dan kekuatan baru. Ia tersenyum. "Aku akan menjaga kalian," bisiknya, menunduk kepada makhluk-makhluk hutan itu. Mahendra kemudian melangkah maju. "Kau lulus ujian pertama, Sinta. Hati dan keberanianmu diuji, dan kau membuktikan bahwa niat tulus bisa menaklukkan bayangan keserakahan. Tapi ingat, ini baru awal. Ujian yang lebih sulit akan datang. Pak Wondo dan manusia lain yang serakah akan mencoba mengganggu keseimbangan ini lagi. Kau harus selalu siap." Sinta menatap Mahendra, matanya penuh tekad. "Aku siap menghadapi apapun. Aku tidak akan menyerah." Lono melompat ke bahunya, menepuk lembut kepalanya, seperti memberikan dorongan dan penguatan. Cahaya keemasan dari tubuhnya memancar ke seluruh gua, menyalurkan energi hutan ke dalam diri Sinta. Ia merasa lebih kuat, lebih percaya diri, dan lebih terhubung dengan alam di sekitarnya. Mahendra kemudian menunjuk ke arah pintu gua. "Keluar dari sini, kau akan menemukan jalan pulang yang berbeda. Hutan akan mengujimu lagi. Jalan, tanaman, dan binatang mungkin tampak asing atau menakutkan. Kau harus tetap tenang dan menggunakan hati, bukan kekuatan atau keserakahan." Sinta mengangguk, memandang Lono. Bersama-sama, mereka berjalan keluar gua. Cahaya matahari menyusup melalui celah pepohonan, menciptakan bayangan yang indah dan menenangkan. Di jalan setapak, Sinta menyadari sesuatu yang baru. Ia bisa merasakan denyut kehidupan hutan. Ia bisa mendengar bisikan halus dari daun-daun, gemericik air, dan langkah kaki binatang kecil di semak. Setiap langkah memberinya pemahaman baru. Ia mulai menyadari bahwa kekuatan sejati bukan datang dari kemampuan mengalahkan orang lain atau menaklukkan roh, tapi dari kepedulian, keberanian, dan keselarasan dengan alam. Namun jauh di kejauhan, di tepi hutan, mata Pak Wondo mengintai dari balik semak. Ia melihat Sinta dan Lono berjalan bersama. Wajahnya merah padam, rahang mengeras, dan tangannya mencengkram tongkat dengan erat. Ia menatap Sinta dengan campuran kemarahan dan obsesi. "Kau pikir ini selesai, gadis kecil? Ini baru permulaan," gumamnya pelan, sebelum menghilang ke dalam bayangan pepohonan. Sinta menatap ke arah desa dari kejauhan, merasakan hawa ketegangan yang menyelimuti. Tapi di sisi lain, hatinya penuh percaya diri. Ia tahu, ia tidak sendirian. Lono ada di sisinya, Mahendra membimbingnya, dan hutan memberikan kekuatan dan pelajaran yang tak ternilai. Di malam itu, Sinta duduk di bawah pohon beringin tua dekat gua, menulis catatan tentang ujian pertamanya. Ia menuliskan semua yang ia rasakan, pelajaran yang didapat, dan janji untuk terus menjaga Lono serta hutan. Cahaya bintang menembus celah dedaunan, menyorot wajahnya yang penuh tekad. Sinta tersenyum, menyadari satu hal, perjalanan ini mungkin panjang dan penuh bahaya, tapi setiap langkah akan membawanya lebih dekat ke keajaiban sejati, keajaiban yang lahir dari hati tulus, keberanian, dan cinta terhadap alam. Dan dari balik pepohonan, Lono menatapnya dengan mata emas yang bersinar lembut. Seolah berkata, "Kau sudah siap, Sinta." Namun petualangan sesungguhnya baru dimulai.
Matahari sore menembus celah-celah pepohonan hutan, memantul di permukaan dedaunan, menciptakan pola cahaya yang menari di tanah. Sinta berjalan pelan menyusuri jalan setapak dekat pohon beringin tua, membawa gulungan kertas kuno yang masih tersimpan rapi di tasnya. Lono berjalan di sisinya, mata emasnya menatap sekeliling dengan waspada. "Lono, aku merasa Pak Wondo akan bertindak segera," bisik Sinta. "Dia pasti tidak akan menyerah begitu saja." Monyet itu mengangguk pelan, bulunya berkilau keemasan di bawah sinar sore. Ia melompat dari dahan ke dahan, seakan memantau setiap gerakan di sekitar hutan. Tak lama kemudian, terdengar suara langkah berat di kejauhan. Sinta menunduk di balik semak, menahan napas. Dari balik pepohonan, muncul Pak Wondo bersama beberapa pengikutnya, membawa jerat, tongkat, dan perangkap. Wajah mereka merah padam, penuh kemarahan dan obsesi. Pak Wondo mengangkat tongkatnya tinggi-tinggi. "Akhirnya, aku menemukannya," teriaknya. "Gadis kecil itu dan monyet emasnya akan menjadi milikku." Sinta menatap Lono, hatinya berdebar. Ia tahu pertarungan ini bukan hanya antara manusia dan hewan, tapi antara keserakahan dan keberanian, antara kegelapan dan cahaya. "Lono, kita harus melindungi hutan dan desa," bisiknya. Monyet itu mengangguk, kemudian memancarkan aura keemasan yang memantul di daun-daun, menciptakan pusaran cahaya yang menakutkan pengikut Pak Wondo. Para pengikutnya maju dengan tongkat dan jerat, namun setiap langkah mereka seakan terhalang oleh akar pohon yang bergerak sendiri. Tanah bergetar, daun-daun beterbangan, dan suara angin membentuk gema misterius yang menakutkan. Pak Wondo terhenti, matanya melebar. Apa ini?" gumamnya. Ia menepuk tongkatnya keras-keras ke tanah, mencoba menaklukkan energi hutan. Namun semakin keras ia menekan, pusaran cahaya di sekitar Lono semakin kuat, membuatnya terhuyung mundur. Sinta tahu ia harus bertindak cepat. Ia mengeluarkan gulungan kertas kuno, membukanya di udara, dan mulai membaca mantra pelindung yang diajarkan Mahendra. Kata-kata itu terdengar lembut tapi penuh kekuatan, memantul di gua-gua pohon dan menembus akar-akar. Suara bisikan Mahendra terdengar di telinganya, hati tulus, keberanian sejati, dan ketulusan akan menyalakan cahaya yang tak terkalahkan. Tanpa ragu, Sinta menumpahkan energi ketulusan hatinya ke dalam mantra itu. Pusaran cahaya di sekitar Lono berputar lebih cepat, menciptakan tembok pelindung yang membuat pengikut Pak Wondo mundur ketakutan. Beberapa mencoba menyerang, namun jerat mereka terangkat dan melayang, seperti ditahan tangan tak terlihat. Pak Wondo marah. Ia mengacungkan tongkatnya dan berteriak, "Hentikan itu! Kekuatan itu harus menjadi milikku." Lono menatapnya tajam. Aura keemasannya memancar kuat, menyelimuti tanah lapang. Tiba-tiba, cahaya lembut dari pohon beringin tua ikut bergabung, menguatkan energi Lono dan Sinta. Pak Wondo merasa tubuhnya berat, kakinya terseret mundur, dan hatinya diguncang oleh ketakutan yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Sinta menunduk, menatap para pengikut yang ketakutan, kemudian mengangkat tangan. "Pergilah. Jangan menyakiti hutan atau makhluk di sini," teriaknya lantang. Suara itu seperti bersatu dengan energi hutan, membuat pohon-pohon bergetar dan angin berhembus kencang. Para pengikutnya menjerit, lalu berlari meninggalkan hutan. Pak Wondo terpaku, matanya menyala-nyala penuh kemarahan. Ia mencoba menyerang Lono, namun tiba-tiba akar pohon menjalar, membentuk penghalang alami yang menahannya. Pak Wondo menggeram, merasakan kekuatan yang tak bisa ia kendalikan. Ia menatap Sinta, lalu berteriak, "Ini belum berakhir. Kau akan menyesal karena menolong monyet itu." Sinta berdiri tegap,
hati dan pikirannya jernih. Pak Wondo, kau hanya bisa menang dengan ketulusan dan keberanian. Tapi kau memilih keserakahan dan kebencian. Alam akan selalu menolak orang seperti itu. Pak Wondo menatap sejenak, lalu mundur perlahan, rahangnya mengeras. Ia menghilang ke balik pepohonan, meninggalkan Sinta dan Lono dengan hutan yang kembali tenang. Setelah keheningan kembali, Mahendra muncul dari balik pepohonan, tersenyum lembut. Kau berhasil, Sinta. Hati dan ketulusanmu telah menahan serangan pertama. Tapi ingat, Pak Wondo tidak akan berhenti. Ia akan terus mencari cara untuk mendapatkan kekuatan Lono dan kotak kuno itu. Sinta menatap Lono, matanya berkilau penuh tekad. Aku tidak takut. Aku siap menghadapi apapun demi hutan dan semua makhluk yang hidup di sini. Mahendra kemudian menunjuk ke sebuah gua kecil yang tersembunyi di balik semak. Disinilah rahasia selanjutnya tersembunyi. Kotak kuno itu menyimpan petunjuk untuk ujian berikutnya. Hanya mereka yang tulus dan bijaksana yang bisa membukanya. Kau harus belajar lebih banyak lagi sebelum menghadapi Pak Wondo lagi. Sinta mengangguk. Bersama Lono, mereka masuk ke gua itu, diselimuti cahaya keemasan yang hangat dan menenangkan. Di dalamnya terdapat ukiran-ukiran kuno yang menggambarkan legenda hutan, roh penjaga, dan manusia yang menjaga keseimbangan alam. Sinta menyadari sesuatu yang baru, kekuatan sejati bukan hanya berasal dari keberanian melawan manusia serakah, tapi juga dari kepedulian, pengetahuan, dan keselarasan dengan alam. Ia tahu, untuk menghadapi Pak Wondo, ia harus mempelajari rahasia gua itu, memahami bahasa alam, dan mempersiapkan diri menghadapi ujian berikutnya. Malam itu, Sinta duduk di tepi gua, menulis catatan tentang kejadian hari itu. Cahaya bintang menembus celah dedaunan, memantul di mata Lono yang bersinar lembut. Hatinya penuh tekad dan harapan. Ia tahu, ancaman Pak Wondo belum selesai, tapi ia telah mengambil langkah penting. Ia mulai menguasai kekuatan ketulusan, keberanian, dan pengetahuan yang bisa melindungi hutan dan desa. Di kejauhan, suara angin malam berdesir, membawa bisikan lembut dari hutan. Anak yang tulus, kau telah melewati ujian pertama dan menghadapi serangan. Teruslah belajar, hadapi ujian berikutnya, dan jaga keseimbangan ini. Alam dan roh penjaganya selalu bersamamu. Sinta tersenyum, menatap Lono yang duduk di sampingnya. Aku siap. Kita akan menghadapi apapun, Lono. Bersama. Pagi itu, kabut tipis menyelimuti desa. Udara terasa segar, namun Sinta merasakan ketegangan yang aneh di hatinya. Ia tahu, ini akan menjadi hari yang menentukan. Pak Wondo pasti tidak akan berhenti sampai ia merebut kekuatan Lono atau menghancurkan apa yang telah Sinta lindungi. Sinta bangun lebih awal, menyiapkan bekal dan gulungan kertas kuno. Lono duduk di tepi rumah, matanya menatap jauh ke arah hutan. Cahaya emas dari bulunya berpendar lembut, menenangkan hati Sinta. Lono, hari ini kita harus berhati-hati, bisik Sinta. Aku bisa merasakan sesuatu yang besar akan terjadi. Monyet itu mengangguk, kemudian melompat ke bahu Sinta. Bersama-sama, mereka menuju pohon beringin tua di tepi hutan. Di sana, Mahendra menunggu dengan jubah hijau tuanya yang berkibar tertiup angin pagi. Kau siap menghadapi ujian terakhir? Tanya Mahendra, matanya bersinar penuh kebijaksanaan. Sinta menatapnya tegas. Aku siap, Pak Mahendra. Aku tidak akan mundur. Mahendra tersenyum. Ingat, ujian ini bukan hanya tentang keberanian. Kau akan diuji oleh hati manusia, ketulusan, dan hubunganmu dengan alam.
Jangan biarkan keserakahan dan ketakutan menguasaimu. Beberapa jam kemudian, suara langkah berat terdengar di hutan. Pak Wondo muncul, lebih marah dan lebih bertekad daripada sebelumnya. Kali ini, ia membawa lebih banyak pengikut, serta peralatan untuk menangkap Lono dan menghancurkan pohon beringin tua. "Kau pikir kau bisa menahanku, gadis kecil?" teriak Pak Wondo, wajahnya merah padam. "Hari ini, kekuatan itu akan menjadi milikku." Sinta berdiri tegap, gulungan kertas kuno tergenggam di tangan. Lono melompat ke depan, memancarkan aura keemasan yang lebih terang dari sebelumnya. Pohon beringin tua mulai bergetar, akar-akar menjalar keluar tanah membentuk benteng alami di sekeliling mereka. Pak Wondo tertawa, lalu menyerang. Namun begitu ia melangkah lebih dekat, akar pohon menahan kakinya, angin berputar kencang menghalangi langkahnya, dan cahaya lembut Lono menyelimuti area itu. Para pengikutnya berteriak ketakutan dan berlari, beberapa jatuh terseret akar. Sinta menutup mata, mengingat semua pelajaran dari Mahendra, keberanian, ketulusan, dan keselarasan dengan alam. Ia mulai membaca mantra terakhir dari gulungan kertas kuno, kata-kata yang terdengar lembut namun penuh kekuatan. "Dengan hati tulus dan ketulusan, aku memanggil penjaga hutan, cahaya, dan kekuatan alam untuk melindungi semua makhluk yang lemah," teriak Sinta. Pusaran cahaya muncul dari tubuh Lono, menyelimuti pohon beringin dan Sinta. Akar-akar pohon bergerak cepat, membentuk dinding dan perangkap alami yang menahan Pak Wondo. Angin kencang berputar, daun-daun beterbangan, dan cahaya emas menyelimuti seluruh hutan. Pak Wondo menjerit marah. "Hentikan itu. Aku kepala desa. Ini hakku." Namun Lono melompat ke depannya, menatap mata Pak Wondo dengan tajam. Aura keemasannya menyelimuti kepala desa itu, membuatnya gemetar dan tak berdaya. Dari tanah, akar-akar pohon mendorong Pak Wondo mundur, memaksa ia berlutut di tanah. Sinta menatap Pak Wondo, kemudian berkata tegas, "Pak Wondo, kekuatan ini bukan untuk keserakahan. Alam dan hutan tidak bisa ditundukkan oleh manusia yang hanya memikirkan diri sendiri. Hanya mereka yang tulus dan berani yang pantas melindungi dan menjaga keseimbangan." Pak Wondo menatap sejenak, wajahnya memerah, napasnya tersengal. Ia menyadari bahwa kekuatan yang dihadapinya bukan hanya Lono atau pohon beringin, tapi hati tulus Sinta yang bersatu dengan alam. Perlahan, amarahnya memudar, digantikan perasaan takut dan tak berdaya. Ia terdiam, menyadari bahwa ia telah dikalahkan oleh sesuatu yang lebih besar daripada dirinya sendiri. Setelah itu, cahaya pusaran di sekitar Lono memudar, dan hutan kembali tenang. Para pengikut Pak Wondo yang lari sebelumnya tak berani mendekat, sementara kepala desa itu hanya bisa menunduk, menatap tanah dengan wajah penuh penyesalan. Sinta menoleh ke Lono, tersenyum lembut. "Kau hebat, Lono. Kita berhasil melindungi hutan dan desa." Monyet itu melompat ke bahunya, menepuk kepala Sinta, seolah tersenyum. Cahaya emas dari tubuhnya menyelimuti Sinta, menandakan keajaiban terbesar telah terjadi. Ketulusan hati Sinta telah membuka kekuatan sejati Lono, menciptakan pelindung alami bagi desa dan hutan. Di malam hari, Mahendra datang menghampiri mereka. "Kau telah melewati semua ujian, Sinta. Hati tulusmu telah membuka kekuatan terbesar, bukan hanya melindungi Lono, tapi juga mengajarkan manusia untuk menghormati dan menjaga alam. Kekuatan itu kini selamanya bersamamu dan hutan ini." Sinta menatap Mahendra dengan mata berkaca-kaca. "Terima kasih, Pak Mahendra. Aku tidak akan menyanyiakan kepercayaan ini." Mahendra tersenyum. "Lono juga memilihmu, Sinta.
Ia tidak hanya penjaga hutan, tapi juga teman sejatimu. Bersama kalian, hutan akan selalu aman. Di keesokan harinya, desa berubah. Warga yang dulu meremehkan Sinta kini memandangnya dengan kagum dan hormat. Pak Wondo, meski masih tinggal di desa, berubah sikap. Ia mulai menyadari kesalahannya, belajar dari pengalaman dan ketulusan hati Sinta. Hutan pun kembali damai. Makhluk-makhluk kecil muncul di tanah lapang, burung-burung berkicau riang, dan angin membawa aroma bunga liar yang harum. Sinta dan Lono duduk di bawah pohon beringin tua, menikmati kedamaian yang mereka pertahankan dengan keberanian dan ketulusan hati. Sinta tersenyum, menatap langit senja. Keajaiban terbesar bukan emas, bukan kekuatan, tapi hati yang tulus, Lono. Kita telah membuktikannya. Monyet emas itu menatapnya, matanya bersinar lembut. Cahaya keemasannya memantul di wajah Sinta, menandakan ikatan mereka tak akan pernah terputus. Mereka tahu, apapun yang terjadi di masa depan, hutan, desa, dan semua makhluk yang hidup di dalamnya akan selalu dilindungi oleh hati yang tulus dan keberanian yang sejati. Dan dari kejauhan, bisikan angin malam membawa pesan lembut. Hati tulus selalu menemukan keajaiban. Mereka yang berani dan peduli akan selamanya dijaga oleh alam dan roh penjaganya. Sinta menutup mata sejenak, menarik napas dalam, dan tersenyum. Perjalanannya telah berakhir, namun petualangan hidup yang baru, dengan keberanian, ketulusan, dan cinta terhadap alam, baru saja dimulai.